Iwan Ahod, kita awali topik berita ini dengan dialog spesial bersama Bang Nuim Hayat, sudah terhubung di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah sehat walafiat, semoga Bang Nuim juga ya masih sehat ya, sehat ya. Amin, amin. Amin. Kedinginan aja tapi enak sih dinginnya. Kedinginan, kalau lagi dingin-dingin gitu jogging enak tuh di luar Bang Nuim. Ini suhu paling tinggi. Suhu Ini hari paling katanya tinggi. mendingan 16. 16. 16 derajat. 16 derajat ya. Ada juga sebuah ya dikatakan anomali cuaca gitu ya. Ini kan masuk ke musimnya kemarau, tapi kok ada hujan. Apalagi untuk Indonesia di daerah barat ini sudah 3 hari ini hujan terus menerus. Bahkan di daerah Lumajang sempat ada banjir gitu ya. Iya. Tapi begini, saya heran. Hmm, hmm. Kok dibiarkan hujan di Mandalika dan dukun hujan? Nah, saya pikir begini nih. Saya pikir begini. Terlintas di pikiran saya. Hmm, hmm. Kita ini punya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Bayangkan, sumber daya alam kita berlimpah ruah. Iya. Termasuk nikel, termasuk oke. Kemudian sumber daya manusianya. Hmm, Sumber daya manusia ada yang bisa nahan hujan, hmm. ada yang bisa kebal. Iya. Nah, kita punya kekebalan bela diri dan sebagainya, tapi ya itulah, bagaimana Belanda bisa menjajah 350 tahun ya, baru sekarang ini. Ya kita kenapa tidak dimanfaatkan? Tapi khusus hujan, karena di Australia ini Hmm, hmm. banjir yang disebabkan oleh hujan menimbulkan kerugian bernilai miliaran dolar. Oh. Bayangkan kalau kita kirim dukun-dukun hujan kita, bilang kita bisa tahan itu hujan sehingga tidak terjadi banjir. Miliaran, kenapa tidak? Ini yang saya pikirkan, kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu ya. Ini kan sumber pemasukan. Ya kan di situ waktu itu ada presiden di Mandalika, ada dukun hujannya, Ada dukunnya. berhenti hujannya. Viral lagi ya. Iya. Nah, jadi kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Harusnya kita Betul, bilang betul. kepada luar negeri, kamu tidak mau hujan, kasih tahu Indonesia, kamu bisa sewa kita dukun hujan. Ya benar nggak? Ya, logikanya kan begitu. Betul, betul. Indonesia emang luar Ya, biasa apa nih boleh gitu ya. buat? Apa boleh buat. Ini kaitannya dengan cuaca Bang Nuim. Ini mengawali topik kita ya di pagi hari ini. Saya ingin menyinggung mengenai kan kalau cuaca tuh biasa memang memberikan pengaruh juga untuk para petani. Mereka menanam, mereka memanen gitu ya. Saya akan kaitan dengan bagaimana program food estate atau lumbung pangan nasional Republik ini. Baru-baru ini kan Presiden Jokowi itu ke Papua memantau gitu ya. Kalau dalam berita sih pantauannya, food estate di Papua itu kategorinya baik gitu ya. Lalu saya kaitkan dengan ada satu berita dari CNN Indonesia Bang Nuim, 21 juta warga RI kekurangan gizi dan 21,6% anak stunting. Sebenarnya bagaimana program pemerintah tentang program food estate, lumbung pangan nasional, lalu dengan tingkat gizi bagi anak. Lalu juga masih ada orang-orang miskin 21 juta. Sebenarnya kalau ingin ditanya kenapa, masalahnya apa? Apakah mereka akan menyalahkan alam kembali, cuaca, program, sistem, atau apanya menurut Bang Nuim nih? Nih, kita kan akan sekarang ini membeli beras sampai 1 juta Iya. kilo, berangkat 1 juta ton atau 1 juta kilo dari India. Hmm. Sebelumnya kita beli dari Vietnam. Nah, saya pernah melihat baru-baru ini di televisi. Kenapa di Vietnam itu 1 hektar sawah bisa menghasilkan padi jauh lebih banyak dari 1 hektar sawah di Indonesia? Hmm. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi padi adalah padi. Ya, padi adalah padi. Padi adalah Kenapa? padi. Nah, itu satu hal. Ya, itu. Kedua, barangkali kita harus membujuk rakyat kita di Indonesia agar tidak hanya bergantung kepada beras. Karena sebagaimana diketahui, beras itu hampir tidak ada vitamin yang bagus ya. Beras itu malahan punya glukos ya. Full karbo. Jadi Indonesia itu kabarnya tiap tahun mengimpor sekian puluh ribu atau sekian belas ton, 10.000 ton barangkali basmati dari India dan Pakistan, karena inilah yang aman untuk orang-orang yang diabetes. Nah, kenapa kita tidak mulai membujuk agar rakyat kita jangan hanya bergantung kepada nasi, tetapi juga jagung? Karena lihat, itu pelari-pelari maraton yang menjadi juara dunia dari Afrika Timur itu, umumnya mereka makan jagung. Kita punya kesalahan, kalau belum makan nasi,
nggak dendang katanya. Istilahnya nggak dendang, nggak bisa kenyang. Kalau saya cerita kepada saudara-saudara saya, keponakan-keponakan saya di Indonesia, bahwa saya kalau sahur sampai sekarang pun kalau sarapan itu hanya makan buah, mereka bilang bagaimana bisa kenyang? Nah ini jadi di pandangan yang salah, yang keliru. Kalau tidak makan nasi, tidak bisa kenyang. Ini yang barangkali juga harus dipikirkan, karena kita makan nasi begitu banyak, sedangkan nasi itu boleh dikatakan vitaminnya tidak seberapa, dan kita tidak banyak makan makanan yang bergizi, halalan, thayyiban. Jadi bukan halal saja, tapi thayyiban yang bagus. Itu yang juga menimbulkan stunting dan lain sebagainya. Ini masalah yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini sekarang ini, di Australia, ada anak yang datang dari Indonesia itu yang besar di situ, itu lebih besar, tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, karena makanannya barangkali yang lebih proporsional, banyak sayur mayur. Itu kan penting, itu kan tidak mahal, itu bisa ditanam di belakang rumah. Di sini orang-orang itu menanam berbagai macam tanaman di belakang rumah untuk bisa dimanfaatkan untuk masak-masakan. Tapi kan di Indonesia barangkali ya malu dong kalau dia berkebun. Padahal di sini itu merupakan rekreasi. Orang-orang yang sudah pensiun, yang kaya raya itu rekreasinya ya ngurus kebun, ya bagaimana dia mengurus ke pohon-pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Sedangkan kita negara yang tidak punya musim seperti di Australia, artinya bisa nanam sepanjang tahun. Kita punya musim hujan dan musim kering. Kalau di Australia kan ada 4 musim, jadi lebih susah untuk bercocok tanam. Jadi ini yang barangkali mesti dipikirkan oleh kita secara bersama. Secara bersama gitu ya. Kita juga melihat apakah di tengah-tengah masyarakat ini sudah hilang budaya lokal tadi, budaya orang-orang Indonesia yang biasa menanam di area sekitar, di halaman rumah gitu ya, tergerus dengan budaya-budaya makanan instan. Mungkin bisa jadi salah satu faktornya itu kali ya Bang Niim ya. Ya itu yang bahaya, makanan instan itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya, itu diakui di mana-mana. Sangat berbahaya. Tapi coba bagaimana? Coba bayangkan. Banyak sekolah di Indonesia itu, di luar pagarnya itu menjual gorengan-gorengan. Iya. Minyak ini kan tidak 100% berkhasiat kan. Apalagi yang istilahnya minyak jelantah dan lain sebagainya. Itu juga menimbulkan masalah sebenarnya. Jadi kita tidak memikirkan, kita kadang-kadang memikirkan gampangnya saja. Kita tidak memikirkan bahwa sebenarnya makanan yang sederhana itu bisa lebih berkhasiat dari makanan yang mentereng. Apalagi kalau makanan instan itu, makanan siap saji dan lain sebagainya. Itu dianggap sekarang ini di mana-mana, di Australia, di banyak negara, dianggap sebagai salah satu sumber masalah besar, yaitu obesitas. Australia ini sangat mereka betul-betul mencemaskan karena jumlah orang yang obes, yang kebanyakan itu banyak sekali, tinggi sekali. Kalau kita pergi, saya memperhatikan baru-baru ini saya pergi ke suatu tempat pusat pertokoan di Australia. Saya lihat itu di daerah itu begitu banyak laki-laki dan perempuan yang Masya Allah, tabarakallah, gemuknya sangat luar biasa. Tidak lagi gemuk sehat, tapi kalau istilah kita dulu gemuk air. Tapi ini bukan gemuk air, ini gemuk lemak dan lain sebagainya. Karena ya makan yang itu juga, makan instan siap saji itu berbahaya sekali sebenarnya. Padahal kalau kita masak di rumah itu dengan sederhana, masak sayur lodeh, itu sayur-sayuran jangan dimasak terlalu matang. Tapi kan orang kita ya agak bertingkah karena sudah kebiasaan. Makanan itu jangan terlalu matang nih masa. Ya itu yang bisa mendatangkan kesehatan. Dari makanan tuh bisa juga dilihat ya karakter sebuah bangsa gitu ya Bang Niim ya. Mungkin bisa jadi gitu juga ya dilihat. Iya. Nah, kalau saya tidak salah dalam Islam itu dikatakan bahwa perut kamu itu merupakan pusat dari macam-macam penyakit juga. Jadi makan tidak terlalu banyak, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang paling penting. Jadi kalau macam kata Rasulullah SAW, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, itu sangat benar. Karena apa? Sekarang ini kan dicoba dipopulerkan apa yang disebutkan 5-2. Artinya 5 hari makan, 2 hari puasa. Jadi seperti kebiasaan orang di Indonesia, puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Itu semuanya khasiatnya sangat luar biasa. Tapi kalau makan secara berlebihan, karena begini, menurut kajian, itu perut akan merasakan kenyang, 20 menit setelah makan, baru otak mengatakan kepada perut, kamu sudah kenyang. Jadi jangan makan berlebihan karena belum kenyang. Jangan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu petuah yang diberikan.
untuk umumnya umat Islam itu diberikan petua seperti itu. Baik. Bang Noim, dari isu food dan juga isu stunting, kita ke isu lainnya. Saya masih mengangkat isu dari dalam negeri, Bang Noim, karena pembicaraan dan sorotan masyarakat terhadap stadion masih terus ini, Jakarta International Stadium. Hari ini Twitter trendingnya malah Buro Happold. Nah, Buro Happold ini konsultan untuk pembangunan stadion-stadion berstandar taraf internasional. Salah satunya adalah JIS. Ketika JIS ingin dibangun itu konsultannya adalah Buro Happold. Dan sekarang itu yang disoroti oleh masyarakat adalah sebelumnya Buro Happold ini di media sosialnya memasukkan stadion JIS itu sebagai stadion yang bertaraf internasional dan mereka bangga dengan itu. Tapi dalam beberapa hari ini setelah memang JIS ini rame gitu ya, diperbincangkan oleh para pejabat-pejabat, menteri dan juga seluruh elemen masyarakat, mendadak data JIS itu tidak ada dari media sosialnya Buro Happold. Dan orang melihat bahwa wah segitunya gitu ya, menghapus jejak JIS di situs milik konsultan sekelas Buro Happold sampai bisa dihilangkan. Orang melihatnya wah sungguh luar biasa, ini kekuatan dari mana gitu. Apakah bisa juga kita melihat belajar dari banyak kasus-kasus pembangunan, contohnya reklamasi yang memang ada hal-hal yang membuat trauma gitu dari gebrakan-gebrakan Anies dan juga hasil dari kepemimpinan Anies ini, masalah JIS. Bagaimana menurut Bang Noim? Saya bilangnya, dan kemudian saya merasa lega karena mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengatakan, tapi saya mengatakan bukan apa-apa, saya mengatakan kenapa Anies itu sangat dibenci. Anies itu sangat tidak disukai, sangat dibenci, dimusuhi, difitnah, karena dia mengalahkan Ahok. Titik. Gampang. Karena ketika pemilihan, terus terang aja, ketika ini kita harus ya qulul haqqa walau kana muran, ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida, itu mesti bicara yang sampai kebenaran itu sampai timbul. Karena dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta itu dikerahkan semua jajaran, semua jajaran dikerahkan untuk memenangkan Ahok, dia kalah. Dia kalah. Jadi itu tidak bisa. Dosa tidak berampun Anies itu adalah, jadi kalau hujan nanti di Melbourne, berkali yang disalahkan juga Anies itu. Begitulah, sampai begitu sudah. Karena kehilangan rasionalitas, kita kehilangan rasionalitas. Jadi JIS ini mungkin ada kekurangannya, bisa saja. Tapi bagaimana dengan kabarnya Stadion Jatidiri? Yang dibangun dengan biaya lebih dari berapa triliun, itu katanya centang perenang dan lain sebagainya. Dulu di tahun 50-an ketika saya masih gila bola di Medan itu, kadang-kadang kita suka mengatakan ada stadion teladan. Itu stadion teladan di Medan itu rumputnya nggak cukup untuk 3 ekor kambing gitu. Itu istilahnya, rumputnya nggak cukup untuk 3 ekor kambing, karena pada waktu itu memang tidak secanggih seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Coba kalau dibayangkan, saya cukup lama ya bekerja di BBC di London, di Inggris, dan setiap minggu nonton sepak bola. Itu saya garuk kepala lihat stadion-stadion di Inggris, di London itu. Musim dingin rumputnya begitu bagus. Rumputnya bisa hijau. Karena mereka pakai apa yang disebutkan selimut listrik. Ada selimut listrik di bawah rumputnya. Jadi mereka itu mengerti kalau soal rumput. Jangan bicara macam-macam lah. Mereka mengerti. Sepanjang tahun rumput di stadion itu macam perbadani. Apalagi stadion Wembley. Musim apapun di Indonesia. Betul, di Indonesia, yang di Asia yang paling terkenal itu rumput dari Filipina istilahnya, kalau saya tidak salah. Selalu dulu dipakai untuk membuat lapangan itu rumputnya dari Filipina. Nah sekarang ini yang disebutkan sebagai JIS, ya di Jakarta International Stadium ini, itu kabarnya rumputnya itu hasil perkawinan antara 2 jenis, hybrid, sehingga tidak lagi hibrida yang tidak diragukan lagi. Tetapi karena itu ada sangkut pautnya dengan Anies, mesti dicari-cari kesalahannya. Jadi ibaratnya, maaf ya, ibaratnya orang Arab itu punya satu contoh. Kadang-kadang orang yang mencoba untuk menegakkan benang basah, itu istilah dari itu pepatah kita ya, peribahasa kita. Orang-orang yang mencoba untuk menegakkan benang basah, menegakkan benang basah itu nggak mungkin kan? Dia mau menegakkan benang basah, dia paksakan. Itu ibarat anjing yang lagi menggigit-gigit tulang. Ketika ada yang mengatakan kepada anjing,
ngapain tulang digigit-gigit itu kan nggak ada dagingnya. Hmm. Dia gigit sampai gusinya berdarah. Hmm. Dia bilang ini kan tulang ini ada darahnya. Padahal darahnya itu dari gusi dia. Tapi dia akan menggunakan segala macam tata cara untuk menegakkan benang basah. Ini yang terjadi. Ini tidak boleh. Kita harus berani mengakui. Kita harus berani mengakui. Jadi seperti pernah ada seorang filosof Prancis yang mengatakan, saya tidak suka apa yang saudara katakan. Saya sengit, saya benci, tapi saya rela mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara untuk mengatakannya. Nah, ini yang susah kita menerimanya. Kalau kita harus mengakui yang bagus adalah bagus, al-haq haq, al-batil batil, dan berdoa kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini tidak. Kalau Anies itu sudah jelas. Saya sudah mengatakan barangkali banyak yang bosan. Dia telah melakukan dosa tidak berampun dengan mengalahkan Ahok. Jadi, karena apa? Coba ditulis. Rohut Sitompul. Saya masih lihat, saya masih punya, dia punya video. Masih ada buktinya. Potong telinga saya kalau Anies bisa menang. Anies menang, telinganya masih utuh. Atau barangkali dia udah pasang telinga baru, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini jadi masalahnya begitu. Jadi kebencian itu. Makanya dalam Islam itu tidak dianjurkan orang untuk benci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu disakiti, kamu berhak untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kamu. Tapi lebih bagus kalau kamu memaafkan. Itu ajaran Islam. Itulah namanya toleransi. Kenapa Islam selalu dituduh intoleran? Agama lain mungkin. Kita lihat apa yang terjadi di India sekarang ini. Bukan hanya umat Islam yang menjadi mangsa dari kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang dari agama lain. Tapi Islam itu seharusnya seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Fatah Mekah, ketika menaklukkan Mekah. Rasulullah mengatakan, biasanya dalam budaya Arab, hari ini adalah al-yaumal malhamah. Artinya hari ini adalah hari pembantaian. Karena kami menang, kami harus melakukan pembantaian. Tapi katanya tidak. Ini diubah dari yaumul malhamah menjadi yaumul marhamah. Dari lam bertukar menjadi ra. Ya, itu dia gitu. Iya. Iya. Dari masalah ini kita dapat semakin melihat yang Bang Nuim, satu masalah ini aja nih, masalah JIS makin panjang, makin melebar, goreng-goreng gitu ya. Semua unsur juga terlibat gitu ya, mau yang pro apalagi yang oposisi gitu ya, semuanya. Jadi tidak akan berhenti ini sepertinya. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, ada hal juga yang jangan sampai dilupakan gitu. Ketika ini digoreng terus, ada isu lain ternyata yang dilupakan, kan jangan sampai begitu ya Bang Nuim ya. Ya, kan masalahnya begini. Kenapa kita diam saja bahwa kita dijajah 350 tahun oleh Belanda? Sekarang Paus, pimpinan gereja Katolik, Paus Francis mengatakan, tidak bisa dipakai dalih ya, bahwa penjajah mengatakan kami melakukan dalam tanda kutip penemuan, bukan penjajahan, untuk melakukan pencerahan. Bohong. Menurut Profesor Bruce Lawrence, dari Universitas Duke di Amerika Serikat dalam bukunya Shattering the Myth. Banyak sekali waktu itu sepak terjang penjajah ditunggangi oleh mereka-mereka yang punya kepentingan penyebaran agama. Itu dikatakan oleh Profesor Bruce Lawrence. Kalau mau marah, silakan marah kepada dia, jangan kepada kita. Kita hanya mengutip untuk menyampaikan. Tapi kita melupakan semua itu. Kita malahan sengit kepada kadrun. Ada urusan apa? Belanda menjajah kita 350 tahun. Berapa banyak kalau kita baca sejarah apa yang terjadi di Rengat. Hanya beberapa bulan sebelum kita akhirnya menerima penyerahan kembali kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Pembunuhan yang dilakukan oleh Belanda dengan antek-anteknya. Antek-antek Belanda di Indonesia direngat, membuat sungai-sungai tumpat dengan mayat manusia. Sehingga orang di Rengat tidak mau makan ikan karena mereka menyangka dan betul menganggap ikan itu makan bangkai manusia. Dilakukan. Itu adalah perbuatan yang tidak disebut-sebutkan. Kenapa tidak? Ini sejarah. Sebutkan saja. Kenapa tidak? Jangan. Kita tahu. Coba kita lihat sejarah. Kita tidak belajar sejarah.
Siapa yang menyeludupkan penjahat perang yang sangat durjana, laknatullahu alaih, Westerling, Raymond Turco Westerling. Siapa yang menyeludupkan Westerling dari Indonesia ke Singapura? Sehingga dia luput dari tangan Laskar Rakyat. Dia telah melakukan pembantaian di Rengas Dengklok, melakukan pembantaian di Sulawesi. Nggak ada apa-apa. Kita tidak menuntut waktu dia pulang ke Belanda, Belanda malu, Belanda suruh dia tinggal di Swedia, kita diam saja. Diam saja. Malah yang diuber-uber Masyumi, bukan Belanda yang telah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa terhadap Indonesia 350 tahun. Baru sekarang dikembalikan ceritanya segala barang-barang berharga. Nah, iya itu. Kenapa kita begitu? Kenapa kita itulah tidak ada yang marah kepada Belanda, seakan-akan mereka bangga setelah pernah dijajah oleh Belanda, bisa pakai dasi dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana bangsa kita ini? Jadi saya memikirkan filosofi hidup kita ini bagaimana. Ini kita yang tidak mengerti sama sekali. Nah, Bang Nui menyinggung masalah tadi penjajahan ya. Lalu juga ini kan ada berita mengenai benda bersejarah ini dikembalikan oleh Belanda gitu ya. Ada satu yang saya garis bawahi itu mengenai pride identity. Jadi Belanda ini dia itu kayak bangga gitu identitasnya karena berhasil selama puluhan tahun menyimpan, mengamankan simbol-simbol perlawanan melawan kolonialisme. Dan simbol-simbol itu ada dari bangsa ini. Banyak itu dari senjata, dari artefak gitu ya. Tapi saya nggak tahu memang latar belakangnya kenapa Belanda sampai mau menyerahkannya sekarang. Namun melihat ini, berarti kan memang ada usaha juga bagi penjajah itu menghapus semua jejak-jejak kolonialisme mereka. Dan negara-negara kolonial juga sepertinya mereka mungkin karena alasan tidak ada dendam atau apa gitu ya. Bagaimana menurut Bang Noim ini? Ya itu dia yang dibantah oleh Paus. Jangan bikin dalih macam-macam kamu melakukan penjajahan. Jangan bikin dalih macam-macam, kamu telah melakukan penjajahan dan kamu telah melakukan kesalahan besar. Itu dia. Jadi Paus sekarang mengakui kita sudah tahu dari sejak kapan-kapan. Dan mereka ingin, kalau sekarang itu banyak dokumen-dokumen di Universitas Leiden yang berisi katanya tentang kejahatan Belanda ketika menjajah Indonesia. 350 tahun. Coba enak saja dia tukar tuh Pulau Banda dengan kota New York. Kan New York itu dulu istilahnya New Amsterdam. Amsterdam baru. Tukar, dikasih ke Inggris kasih Pulau Banda. Nah, ini menurut BBC. BBC ya, bukan saya bilang. BBC secara bahasa Inggris. Ketika Gubernur Jenderal Jan Peter Zongkun masuk ke Pulau Banda, di Pulau Banda itu ada 15.000 Muslim. Apa yang dilakukan oleh Jan Peter Zongkun? Dia mendatangkan algojo bayaran dari Jepang untuk membantai sampai belasan ribu umat Islam di Pulau Banda. Banyak sekarang ini orang-orang dari Pulau Banda itu kalau diceritakan ini mereka menangis karena ada nenek moyang mereka itu yang mati begitu saja. Tidak ada tuntutan Kadrun dikejar kemana-mana. Kadrun Masyumi dikejar kemana-mana. Ini Belanda yang sangat durjana. Jan Peter Zongkun, kata BBC, menghabiskan hampir 14.000 penduduk Banda, mendatangkan algojo dari Jepang untuk membantai Muslim di Pulau Banda. Kita diam, menang aja, membisu 1000 bahasa kata orang kita. Kenapa? Nggak tahu. Ini bangsa kita. Ada yang bilang bahwa kita ayam sayur. Itu nggak tahu saya. Bukan ayam petarung. Itu nggak tahu saya. Tapi ini kenyataan. BBC mengatakan Jan Peter Zongkun. Kalau kita baca sejarah misalnya dengan orang-orang Makassar, yaitu dari Makassar, yang berhubungan dengan penduduk pribumi Australia, kita betul-betul takjub. Karena mereka datang, ini BBC lagi yang bilang. BBC siaran bahasa Inggris. Orang-orang Muslim yang datang dari Makassar, itu berdagang beli trepang dari orang-orang pribumi. Beli dibawa kembali untuk dijual ke Tiongkok. Ya, orang-orang Makassar, orang-orang Muslim. Tapi ketika orang putih datang, dia masuk, dia menjajah, dia mengatakan ini terra nullius, artinya benua ini tidak ada penduduknya. Padahal ada penduduknya yang sudah 65.000 tahun ada di sini. Nah, ini yang kita tidak kebukakan. Itu Makassar itu Muslim, yang datang itu Muslim mereka itu. Sehingga dalam
ritual-ritual orang pribumi itu ada kata-kata Allah dan lain sebagainya yang mereka belajar dari orang-orang Makassar. Tapi Iya, tidak iya, iya. ini tidak dikemukakan, tidak disebarluaskan. Karena Hmm. apa? Barangkali tidak mau nanti, wah rupanya orang Islam itu banyak yang baik juga. Mungkin karena itu. Mungkin Jangan karena sampai itu. begitulah kira-kira. Jadi Ya mungkin karena itu, siapa tahu. Saya nggak tahu. Karena ini kenyataan sejarah. iya, iya, iya. Jan Peter Zongkun mendatangkan Algojo dari Jepang untuk membantai penduduk Banda. Karena Banda itu kaya dengan macam-macam rempah-rempahan. Kan. Hmm. Dulu di orang-orang yang bekerja di pelabuhan-pelabuhan di Belanda itu tidak boleh yang kerja di pelabuhan untuk bongkar buat kapal tidak boleh pakai pakaian yang ada kantongnya. Takut ngantongin barangkali segenggam cengkeh atau apa yang harganya lebih mahal dari emas. Iya, Itu iya. dari mana? Dari Iya. Indonesia. Kok Iya. kita meneng-meneng wae? Kok Meneng-meneng kita wae. membisu 1000 bahasa tapi kita bukan main Iya, galaknya iya, terhadap iya. kadrun. Nah itu. Nah ini. Namun yang jadi masalah jejak kolonialisme yang berdarah begitu ya, sepertinya masih ada itu. Apakah ini karena menunjukkan antek-anteknya juga masih ada sampai sekarang? Iya, karena begini, barangkali siapa tahu ya, barangkali ada yang bisa membuktikan, saya tidak bisa buktikan, bahwa perjuangan, kalau kita melihat sebenarnya, perjuangan kita yang luar biasa itu, Sudirman, Allah yarhamu, Diponegoro, Allah yarhamu, dan sebagainya. Itu perjuangan tanggal 10 November. Itu lebih dahsyat dari 17 Agustus kalau kita pikir. Karena itulah awal permulaan dari perlawanan hakiki bersenjata yang diredai oleh para alim ulama. Makanya waktu itu Bung Tomo, mungkin ini kesalahan Bung Tomo, setiap habis pidato, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dia pekikan seperti itu. Mungkin ada yang tidak suka itu. Kenapa kok bawa Allahu Akbar? Lah itu perjuangan untuk memerdekakan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya yang Muslim, tapi seluruh bangsa Indonesia. Luar biasa. Nah ini yang barangkali perlu kita telitilah sejarah ini. Apakah begitu jadinya? Mereka sangat sakit hati sehingga pernah ada sebuah koran yang sangat ternama di Australia, di Indonesia maaf, pernah bertanya, mungkin maksudnya nyinyir ya. Waktu terjadi peristiwa 10 November, Bung Tomo di mana ya? Dia tahu Bung Tomo berada di Malang. Sebab kalau Bung Tomo berada di Surabaya, kalau dia tertangkap, mungkin tidak ada motivator yang memberikan semangat untuk berjuang. Jadi dia terpaksa menyingkir. Seperti juga koran ini pernah mengatakan bahwa perjuangan Imam Bonjol dia terhadap Belanda itu perang Padri, dikatakan Imam Bonjol ini adalah seorang Muslim radikal. Nah, itu dia. Coba. Ya begitulah. Mereka selalu orang mengecilkan segala jasa-jasa itu jelas. Jelas, Bung Tomo itu setiap habis pidato Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jumpa dia di sini juga ngomong panjang lebar banyak ceritanya almarhum kepada saya. Luar biasa, luar biasa. Bang Nuim, kita beralih ke isu lainnya ya. Ini pantauan Bang Nuim ini mengenai kondisi Eropa sekarang konflik Rusia dan Ukraina, Rusia versus NATO ya sekarang ya. Ini bagaimana nih ketika Swiss dan Austria yang selama ini dikenal netral, ini sudah menandatangani Declaration of Intent untuk bergabung dengan sistem pertahanannya Eropa. Makin terlihat jelas analisanya kan sebelum-sebelumnya terlihat gitu ya. Bagaimana Eropa tadinya yang ada negara yang masih malu-malu gitu ya, sekarang udah terlihat nyata lah bagaimana ingin melawan Rusia. Bagaimana Bang Nuim? Saya melihat Ukraina ini ya sebagai suatu barangkali petunjuk dari Tuhan, dari Allah SWT. Kenapa kamu ribut terhadap Ukraina? Kamu ribut, Rusia jahat. Kamu lihat itu bangsa Palestina beberapa puluh tahun dizalimin. Kok kamu diam terus? Dibantu lagi Israel. Betul. Dibantu dengan bantuan uang, Nah, ini kan kelihatan manusia ini munafik. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu fitarjah aspal di tempat yang paling. Ini menunjukkan mereka sudah melihat memang Rusia tidak mampu berbuat sesuatu apa. Bahwa dia masuk ke Ukraina itu barangkali ada hikmahnya, dalam artian orang pikir dulu. Negara-negara besar kalau mau menzalimi negara-negara kecil, tunggu dulu.
Karena jangan salah sangka kamu. Kamu lihat Amerika sebagai adik kuasa terbirit-birit dari Vietnam. Amerika sebagai adik kuasa terbirit-birit dari Afghanistan. Uni Soviet sebagai adik kuasa terbirit-birit dari Afghanistan juga. Dan sekarang dia mulai kewalahan juga di Ukraina. Jadi semua ini juga kita lihat ada hikmahnya. Memang tidak pantas terjadi hal-hal seperti itu di abad ke-21. Tapi sekarang masih terjadi terus di Palestina. Dan orang diam saja. Malah kan ada yang mengatakan, ya itu di Indonesia ada yang bikin tulisan, itu kan tanah orang Israel, orang Yahudi, bukan? Nah ini kita bicara sejarah. Kita bicara soal sejarah. Yeah. Itu tidak bisa manusia itu dizalimi dengan begitu saja seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan kekuatan kamu melakukan penzaliman. Jadi apa yang terjadi di Eropa ini adalah suatu hikmah kita melihat. Nah ini dia terjadi. Ditunjukkan oleh Allah SWT. Bagaimana di sebuah negara yang mengaku paling penuh pencerahan, paling modern, paling beretika, beradab dan lain sebagainya. Lihat apa yang terjadi di sana. Jadi tidak usah ribut. Mereka pernah melakukan. Jangan salah. Ketika terjadi Srebrenica, tidak boleh umat Islam melupakan. Lebih dari 7.000 Muslim laki-laki ya, besar, kecil, tua, muda, anak-anak dibantai oleh orang-orang non Muslim. Dan waktu itu ada pasukan pemelihara perdamaian PBB, kontingen Belanda, mereka hanya melihat saja. Berpangku tangan melihat Muslim dibantai begitu seenaknya. Seenak begitu saja. Seakan-akan kalau yang menjadi bangsa, korban adalah Muslim seperti Rohingya, seperti Uighur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tentu akan ada ubi, ada talas, ada budi, ada seperti ini. Jadi kita lihat, oke, mereka berbondong-bondong Swiss. Tapi juga begini, pernah ada seorang penulis Inggris bernama Graham Greene. Dia mengatakan 500 tahun Swiss netral. Apa yang dihasilkannya? Jam dinding dengan burung itu, kuku gitu. 500 tahun Italia bergolak, dia menghasilkan Da Vinci, Botticelli, orang-orang hebat. Jadi pergolakan itu rupanya ada hikmahnya juga. Pergolakan itu ada hikmah. Dan satu yang disoroti adalah ketika Eropa ini makin meninggalkan religiusitasnya. Gereja-gereja di Eropa makin sepi. Ini berita udah bukan berita baru ya, tapi kok makin menunjukkan sepi terus gitu. Ya, jangankan di Eropa, di sini di Melbourne ini. Di Melbourne. Berapa banyak gereja yang sudah dijual jadi masjid. Ada gereja yang sengaja dijual, ditawarkan. Boleh beli, tapi tidak boleh dipakai untuk jadi toko, tidak boleh dijadikan rumah, mesti dijadikan rumah ibadah. Dibeli oleh umat Islam. Nah sayangnya, ada sayangnya. Misalnya ada gereja dibeli oleh masyarakat Turki dekat tempat saya, kira-kira 10 menit lah dari rumah saya. Itu bagus, dibikinkan serambinya untuk muslimah. Karena di Melbourne ini, di Australia, itu muslimah ikut tarawih, muslimah itu ikut salat Jumat, jadi mereka ikut, jadi ada tempat khusus. Bagus sekali, saya bangga melihatnya itu. Tahu-tahu mereka bongkar. Kenapa? Kami kepingin punya masjid seperti di Turki. Saya bilang ini sebenarnya kalau kita pertahankan, menunjukkan kepada masyarakat di sini bahwa Islam itu sebenarnya agama yang betul-betul damai. Gereja bisa dijadikan tempat ibadah. Karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab waktu menerima kunci Al-Quds atau Yerusalem, itu ketika berada di gereja utama yang sangat disucikan oleh umat Kristen sampai sekarang ini, masuk waktu zuhur, maka oleh pimpinan gereja Sofronikus, dia ditawarkan, udahlah salat zuhur di sana saja. Dia bilang, maaf, saya tidak akan salat zuhur di gereja ini. Bukan tidak boleh, tapi nanti kalau saya salat zuhur di sini, nanti ini umat Islam di Al-Quds, di Yerusalem ini, setiap mau salat, dia masuk ke gereja, kalian nggak punya tempat ibadah. Nah, itu dia namanya toleransi. Itu toleransi. Nah, kemudian orang Bosnia beli gereja, beli sekolahan semua. Saya senang sekali. Saya pernah berikan ceramah di situ. Tahu-tahu mereka bongkar, bangun masjid yang luar biasa sekarang ini. Sayang, yang untung orang-orang India yang beli masjid di tempat namanya Doncaster dari Uniting Church yang besar sekali, sampai sekarang mereka pertahankan itu sebagai gereja. Jadi saya katakan, kalau ditanya, pertahankan terus, tunjukkan kepada masyarakat setempat di sini bahwa kita itu tidaklah fanatik, kita itu tidak membabi buta. Karena saya katakan, ingat, Sayyidina Umar ibn Khattab, ini terakhir, betul.
ketika beliau berkuasa, begitu daerah hampir di Timur Tengah itu semua dia kuasai, dikuasai oleh Muslim pada waktu itu. Jangan lupa, dia menggantikan Khalid bin Walid itu sebagai panglima. Tapi itu cerita lain. Ketika itu satu kali, waktu ini orang yang paling berkuasa waktu itu. Di zamannya khalifah yang paling berkuasa. Sehingga dia pernah katanya waktu Jumat itu terlambat. Karena dia punya cuma satu pakaian. Orang yang pernah kaya, yang pernah ini itu punya satu pakaian, dan pakaian itu lagi dicuci belum kering, dia tidak bisa ke masjid untuk memimpin salat Jumat. Pernah dia satu kali ketika didatangi oleh seorang Nasraniyah, seorang perempuan Kristen yang tua, sudah berumur, untuk minta bantuan dan sebagainya. Dia menawarkan kepada perempuan ini, mengajak, mau nggak masuk Islam? Si perempuan bilang nggak, terus pergi. Kemudian dia menyesal, dia minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, jangan sampai perempuan itu menyangka aku, karena orang yang paling berkuasa sekarang ini, untuk memaksanya masuk. Ya Allah, aku tidak pernah terpikir untuk memaksa, karena aku tahu la ikraha fiddin dan sebagainya. Dia sebagai seorang khalifah yang begitu berkuasa, merasa menyesal dan ingin minta maaf kepada perempuan itu. Karena telah mengajak perempuan itu untuk masuk Islam, dan perempuan itu tidak mau. Dan dia menyesal karena jangan sampai perempuan itu menyangka bahwa dia sebagai penguasa ingin memaksa orang yang bukan Muslim untuk itu dia. Itulah dia Islam. Itulah rahmatan lil lil alamin. Subhanallah. Sayang sekali Bang Nuim, waktu kita sudah habis nih ya. Sebagai penutup Bang Nuim, Bang Nuim, bagaimana nih menjaga rahmat Allah dalam Islam itu untuk semua manusia menurut Bang Nuim? Mensyukurinya. Tidak takabur. Kita mensyukurinya. Kita sabar, karena sabar itu dianggap sebagai salah satu dari senjata terkuat Rasulullah SAW. Itu 13 tahun pertama di Mekah itu, waduh, luar biasa. Beliau pergi ke Taif. Taif itu dingin, enak tuh, nggak begitu jauh dari Taif. Dia pergi ke Taif. Mungkin dia pikir orang yang tinggal di Taif itu karena dingin, sejuk, orang yang enggak. Malahan orang-orang Taif itu menggerakkan anak-anak mereka untuk melempari dia dengan batu, sehingga itu sandalnya itu melekat di tumit kakinya karena darahnya bercucuran. Darah bercucuran tinggi. Nah, maka dia duduk di luar kota Taif. Datang malaikat mengatakan, mau dipindahkan ini gunung untuk ditimpakan ke penduduk Taif. Dia bilang, oh, jangan. Siapa tahu di masa depan mereka akan mendapat hidayah. Itu dia. Itulah ajaran Islam. Subhanallah. Itu sabar. Subhanallah. Bisabar. Ya, bisabar wassalah. Dia disebutkan dalam Quran, sabar dan salah dan sembahyang. Ya, semoga kita bisa menjaga itu semua ya. Bang Nuim, terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.